Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Faktor Daya dalam Sistem Kelistrikan untuk Efisiensi Energi dengan dosen pengampu Bapak Widya Ribowo, STMT. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah kualitas daya. Pada makalah yang saya buat akan membahas faktor daya dalam kelistrikan untuk efisiensi energi sebanyak 25 halaman untuk isinya dan 3 untuk lainnya. Makalah ini disusun sebagai bentuk kajian akademik mengenai pentingnya faktor daya dalam sistem kelistrikan dan bagaimana optimalisasi faktor daya dapat meningkatkan efisiensi energi serta mengurangi rugi-rugi daya. Adapun untuk daftar isi, yaitu ada pendahuluan pada bab satu. Bab satu berisikan pendahuluan, latar belakang masalah, tujuan, manfaat, dan metode. Bab 2 pembahasan, dan bab 3 sebagai penutup. Dalam daftar pustaka ini sebanyak 25 halaman. Untuk mempermudah pembahasan, saya sudah membuat presentasi berupa PowerPoint di Canva. Nanti kita tampilkan untuk memudahkan presentasi. Faktor daya dalam sistem kelistrikan untuk efisiensi energi. Dosen pengampu Bapak Widya Ribowo, STMT. Anggota tim saya sendiri yaitu Bintang Wahyu Ragita dengan NIM 2309138751. Latar belakang. Faktor daya rendah dalam sistem kelistrikan ini jadi menyebabkan pemborosan energi dan biaya tinggi. Hal ini umumnya disebabkan oleh beban induktif seperti motor listrik. Optimalisasi dilakukan dengan memasang kapasitor bank menggunakan power factor atau correction (PFC), filter harmonik, serta motor efisien dan VFD. Upaya ini meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya, dan mendukung keberlanjutan energi. Rumusan masalah. Pada PowerPoint ini ada rumusan masalah sebanyak 5. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan faktor daya dalam sistem kelistrikan dan bagaimana pengaruhnya terhadap efisiensi energi. Kedua, bagaimana perhitungan faktor daya dalam suatu sistem kelistrikan dan cara menentukan daya aktif, daya reaktif, dan daya semu dalam sistem kelistrikan. Bagaimana hubungan antara faktor daya dan konsumsi daya dalam sistem kelistrikan. Keempat, bagaimana pengaruh harmonik terhadap faktor daya dalam sistem tenaga listrik. Dan yang kelima, bagaimana pengaruh peningkatan faktor daya terhadap pengurangan emisi karbon dan dampaknya terhadap lingkungan. Tujuan penulisan. Menjelaskan konsep faktor daya dalam sistem kelistrikan serta pengaruhnya terhadap efisiensi energi dalam suatu instalasi listrik. Dua, mengidentifikasi metode perhitungan faktor daya dan cara menentukan daya aktif, daya reaktif, dan daya semu dalam sistem tenaga listrik. Ketiga, menganalisis hubungan antara faktor daya dan konsumsi daya serta dampaknya terhadap biaya listrik dan efisiensi sistem kelistrikan. Empat, mempelajari pengaruh harmonik terhadap faktor daya serta bagaimana harmonik dapat menyebabkan penurunan kualitas daya listrik dan meningkatkan rugi-rugi energi. 5. Mengevaluasi dampak peningkatan faktor daya terhadap pengurangan emisi karbon dan keberlanjutan lingkungan guna mendukung efisiensi dan kebijakan energi hijau. Konsep faktor daya dalam sistem kelistrikan. Faktor daya adalah rasio antara daya aktif yang digunakan untuk kerja dan daya semu atau total daya dari sumber. Dinyatakan dalam Kospi yang nilainya antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 berarti efisiensi tinggi. Faktor daya disebabkan oleh daya reaktif, biasanya dari beban induktif seperti motor dan transformator. Faktor daya rendah membuat arus yang ditarik lebih besar, menyebabkan rugi daya, kabel lebih besar, dan biaya lebih tinggi. Faktor daya dengan kapasitor, induktor, atau perangkat aktif gunakan untuk meningkatkan efisiensi sistem dan menurunkan biaya. Hubungan faktor daya dapat diperlihatkan dari gambar di samping, yang dimana menunjukkan hubungan antara daya aktif atau P, daya semu atau E, dan daya reaktif atau Q. Berikut adalah pengertian setiap bagian. Dapat kita lihat pada bagian di samping sebelah kiri atas, di sini ada segitiga daya, yang dimana P sama dengan V dikali I cos P, dan Q sama dengan V dikali I sin P, dan S sama dengan V dikali I. Depan theta ini adalah bagian dari Q atau daya reaktif, sedangkan di sampingnya adalah P adalah daya nyata, sedangkan maksud saya yang miring adalah S atau daya semu. P atau daya aktif diukur dengan satuan watt, Q diukur dengan satuan var atau volt ampere reaktif, S atau daya semu diukur dengan satuan VA atau volt ampere.
V merupakan besaran tegangan yang diukur dalam satuan volt. I merupakan satuan yang diukur dalam satuan ampere. Sedangkan cos pi merupakan faktor daya yang merupakan kosinus dari sudut fase antara tegangan arus. Sedangkan sin pi merupakan faktor daya yang merupakan sinus dari sudut fase antara tegangan dan fasa. Konsep faktor daya dalam sistem kelistrikan adalah faktor daya menunjukkan efisiensi penggunaan energi listrik. Faktor daya rendah menyebabkan arus lebih besar. Rugi-rugi daya meningkat, peralatan cepat rusak, dan energi terbuang sebagai panas atau yang dinamakan Charlotte Eddy. Meningkatkan faktor daya membuat sistem lebih efisien, memperpanjang umur peralatan, dan mengurangi biaya listrik. Selain itu, pelanggan bisa terhindar dari penalti karena beban berlebih pada jaringan distribusi. Perhitungan faktor daya dalam suatu sistem kelistrikan. Faktor daya adalah ukuran efisiensi penggunaan daya listrik dalam suatu sistem kelistrikan yang menunjukkan sebagai efektif daya listrik yang dikonsumsi dengan melakukan kerja nyata. Faktor daya merupakan rasio antara daya aktif dan daya semu atau daya reaktif, yaitu total daya disuplai dari sumber listrik. Dalam daya listrik sendiri ada tiga seperti yang sudah disampaikan, yaitu daya aktif, reaktif, dan semu. Daya aktif adalah daya yang benar-benar digunakan dan terukur pada beban. Daya aktif dibedakan berdasarkan penggunaannya, yaitu pada satu fasa atau tiga fasa. Secara matematis ditulis sebagai berikut. Untuk satu fasa, P sama dengan V dikali I dikali cos pi. Untuk tiga fasa, P sama dengan V dikali I dikali cos pi dikali akar 3 karena untuk tiga fasa. Makanya ada akar 3. Keterangan sebagai berikut. P adalah daya aktif, V adalah tegangan, I adalah arus, dan cos pi adalah faktor daya. Untuk daya semu adalah nilai tenaga listrik yang melalui suatu penghantar. Daya semu merupakan hasil perkalian dari tegangan dan arus yang melalui penghantar. Daya semu dibedakan berdasarkan penggunaannya, yaitu pada satu fasa dan tiga fasa secara matematis dapat diulikan sebagai berikut. Untuk satu fasa adalah S sama dengan V dikali I, dan untuk tiga fasa sama dengan S sama dengan V dikali I akar 3. Sebetulnya sama dengan daya aktif, yang membedakan hanya pada daya semu tidak menggunakan cos pi sebagai pengalinya. Kemudian yang terakhir adalah daya reaktif. Daya reaktif adalah daya listrik yang dihasilkan oleh peralatan-peralatan listrik. Sebagai contoh, pada motor listrik terdapat dua daya reaktif, panas dan mekanik. Daya reaktif panas karena kumparan pada motor dan daya reaktif mekanik karena perputaran. Daya reaktif adalah hasil perkalian dari tegangan dan arus dengan vektor daya. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk satu fasa, Q sama dengan V dikali sin theta. Sin pi. Untuk tiga fasa, Q sama dengan V dikali I dikali sin pi dikali akar 3. Yang membedakan dari kedua daya sebelumnya, yaitu di sini kita menggunakan sin untuk mengetahui nilai dari daya reaktif. Kemudian ada faktor daya dan segitiga daya. Konsep daya semu atau apparent power dan faktor daya atau power factor muncul dari kebutuhan industri listrik yang memindahkan energi secara efisien. Efisiensi pemindahan ini mempengaruhi biaya listrik yang dibebankan ke konsumen. Faktor daya sangat berpengaruh dalam proses ini. Untuk efisiensi 100%, faktor daya harus bernilai 1, namun hal itu sulit dicapai karena adanya rugi-rugi terutama dari beban induktif. Faktor daya adalah perbandingan antara daya nyata dan daya semu, yang secara matematis ditulis sebagai cos pi. Biasanya, faktor daya di Indonesia yang sering digunakan antara 0,8 hingga 0,85. PF atau power factor sama dengan P dibagi dengan volt ampere. Sedangkan untuk cos pi-nya, daya aktif dibagi daya semu. Pada rangkaian induktif, arus tertinggal dari tegangan. Oleh sebab itu, rangkaian ini memiliki faktor daya yang tertinggal atau lagging. Atau yang lebih dikenal arus tertinggal dari tegangan. Sedangkan pada rangkaian kapasitif, arus mendahului tegangan. Oleh sebab itu, rangkaian ini memiliki faktor daya yang mendahului atau leading. Dengan menerapkan dalil Pythagoras dan dalil-dalil trigonometri, hubungan antara daya semu dan daya aktif daya reaktif dapat dirumuskan sebagai berikut. Daya semu adalah akar daya aktif kuadrat ditambah dengan daya reaktif kuadrat. Sedangkan untuk Y-nya adalah sama dengan V cos pi kuadrat ditambah akar V cos pi kuadrat. Selain itu, daya nyata dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan V cos pi dalam satuan watt. Dari sini, selain daya semu atau UI dengan satuan VA,
yang diserap oleh beban. Pada kenyataannya terdapat juga faktor. Faktor ini disebut dengan faktor daya. Hubungan vektoris antara daya nyata dan daya semu diperlihatkan dalam segitiga daya pada gambar 2 di samping. Segitiga daya diperoleh dari segitiga impedansi, yaitu dengan mengalihkan masing-masing sisinya dengan arus kuadrat. Proyeksi horizontal dari daya VA adalah daya nyata, sedangkan proyeksi vertikalnya adalah daya reaktif. Peralatan-peralatan disuplai listrik seperti alternator atau transformator. Rating dayanya tidak dinyatakan dalam satuan kilowatt karena beban-beban yang lainnya memiliki faktor daya yang bermacam-macam. Di sini dapat kita lihat bahwasanya di samping dari theta ini atau cos P ini, dari P ini merupakan daya nyata dengan satuan watt jika dirumuskan seperti tadi adalah V dikali I dikali cos P. Sedangkan depan dari theta merupakan volt ampere reaktif atau daya reaktif dengan satuan var yang dirumuskan dengan V dikali I dikali sin P. Sedangkan untuk bagian miring merupakan hasil dari daya semu dengan satuan volt ampere yaitu V dikali dengan I. Jenis-jenis beban listrik. Yang pertama ada beban resitif. Beban resitif adalah beban yang terdiri dari komponen tahanan atau satuan ohm atau resistor murni, seperti elemen pemana dan lampu pijar. Resistor tidak menyebabkan adanya geser fasa antara arus dan tegangan pada rangkaian AC atau alternating current. Karena tidak menghasilkan daya reaktif, beban resitif dianggap sebagai beban yang paling efisien dan dalam mengonversi energi listrik menjadi energi panas atau cahaya. Jika di sini kita lihat antara tegangan dan juga hambatan di sini berjalan secara selaras dari nol. Sini dapat kita lihat dan berakhir pada titik yang sama yaitu di nol. Dalam satu periode ini beban resitif antara arus dan tegangan sejalan atau tidak ada yang lagging maupun leading. Yang kedua ada beban induktif atau L. Beban induktif yaitu beban yang terdiri dari kumparan kawat yang dililitkan pada suatu inti seperti koil, motor-motor listrik, dan transformator, serta solenoida. Beban jenis ini dapat menyebabkan pergeseran fasa pada arus sehingga bersifat lagging. Apabila arus yang berubah-ubah mengalir melewati induktor, maka pada induktor tersebut terbangkit GGL atau gaya gerak listrik. Arus AC adalah arus yang berubah-ubah. Hubungan antara arus dan tegangan suplai pada induktor dapat juga secara grafis sinusoidal. Ditunjukkan pada gambar 4 di bawah. Beban induktif dapat kita lihat arus di sini lagging terhadap tegangan. Maksudnya arus tertinggal dari tegangan. Ketika tegangan dimulai dari 0, maka arus belum menyampai 0. Dan di sini dapat kita lihat ketika tegangan sudah menyampai pada satu periode, arus di sini masih belum. Nah, perbandingannya seperti ini. Tegangan dan arus. Tegangan terlebih dahulu, baru arus. Ini dinamakan lagging. Ini adalah merupakan bentuk induktor. Dan beban yang terakhir adalah beban kapasitif. Beban kapasitif yaitu memiliki kemampuan kapasitansi atau kemampuan untuk menyimpan energi yang berasal dari pengisian dielektrik atau electrical charge pada suatu sirkuit. Komponen ini dapat menyebabkan arus mendahului tegangan. Beban jenis ini menyerap daya aktif dan mengeluarkan daya reaktif. Hubungan antara arus dan tegangan AC pada kapasitor ditunjukkan pada gambar 5. Pada gambar 5, arus mendahului 90 derajat dari tegangan. Maksudnya di sini adalah ketika arus sudah mulai keluar, tegangan masih berada di bawah atau masih belum jalan. Dan ketika sudah mulai, kita lihat arus dalam satu periode sudah menyampai satu periode, sedangkan untuk tegangan dia masih belum satu periode. Ya, inilah yang dinamakan leading atau arus yang mendahului tegangan pada beban kapasitif. Berikutnya, hubungan antara faktor daya dan daya konsumsi daya. Faktor daya merupakan ukuran efisiensi penggunaan energi listrik dalam suatu sistem. Semakin tinggi nilai faktor dayanya mendekati 1, semakin efisiensi listrik yang digunakan untuk menjalankan peralatan. Sebaliknya, faktor daya rendah menunjukkan adanya daya reaktif yang tidak dimanfaatkan secara langsung, sehingga menyebabkan pemborosan energi. Kondisi ini berdampak meningkatnya arus listrik dalam sistem yang menimbulkan panas berlebih. Memperbesar rugi-rugi daya atau P loss sama dengan I kuadrat dikali R. Itu adalah merupakan rumus dari rugi-rugi daya.
serta menurunkan efisiensi dan umur peralatan listrik seperti motor dan transformator. Selain itu, faktor daya rendah juga menyebabkan faktor sistem distribusi dan pembangkit harus bekerja lebih berat, meningkatkan kebutuhan kapasitas dan biaya operasional. Dalam konteks ekonomi, faktor daya yang buruk dapat menaikkan tagihan listrik karena banyak penyedia energi menggunakan tarif berdasarkan daya semu atau KVA dan memberikan penalti bagi pelanggan dengan faktor daya di bawah batas tertentu. Untuk mengatasi hal ini, berbagai metode perbaikan dapat diterapkan, seperti pemasangan kapasitor paralel untuk mengimbangi daya reaktif, penggunaan peralatan listrik dengan efisiensi tinggi seperti motor hemat energi dan lampu LED, serta pemanfaatan teknologi modern seperti static var compensator atau SVC, STATCOM, dan sistem monitoring berbasis IoT. Dengan menjaga faktor daya tetap optimal, sistem tenaga listrik dapat bekerja lebih efisien, hemat energi, dan hemat biaya, sekaligus memperpanjang umur peralatan serta menjaga stabilitas jaringan secara keseluruhan. Pengaruh harmonik terhadap faktor daya dalam sistem tenaga listrik. Harmonik dalam sistem tenaga listrik adalah gangguan berupa gelombang arus atau tegangan dengan frekuensi kelipatan dan frekuensi dari dasar sistem. 50 atau 60 Hz. Biasanya di Indonesia kita menggunakan 60 Hz, dengan di Eropa menggunakan 50 Hz. Yang dihasilkan oleh beban linear seperti inverter, komputer, VFD, dan perangkat elektronik lainnya. Kehadiran harmonik dapat menurunkan efisiensi sistem tenaga karena mengganggu bentuk gelombang arus tegangan sehingga menurunkan faktor daya total. Pengaruh peningkatan faktor daya terhadap pengurangan emisi karbon dan dampak lingkungan. Peningkatan faktor daya dalam sistem tenaga listrik memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan meningkatkan efisiensi penggunaan energi, konsumsi bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam dapat dikurangi, sehingga menurunkan emisi karbon dioksida atau CO2 dan gas rumah kaca yang memicu perubahan iklim. Selain itu, peningkatan faktor daya mengurangi rugi-rugi daya dalam jaringan transmisi dan distribusi, menurunkan arus listrik yang mengalir, serta memperpanjang umur peralatan listrik. Hal ini juga mengoptimalkan kapasitas pembangkit listrik dan menurunkan kebutuhan produksi energi yang berdampak pada efisiensi operasional dan pengurangan biaya. Dari sisi ekonomi, peningkatan faktor daya membantu konsumen industri mengurangi tagihan listrik melalui pengurangan daya reaktif, serta meningkatkan efisiensi jaringan bagi penyedia energi tanpa perlu investasi besar pada infrastruktur tambahan. Lebih jauh, peningkatan faktor daya mendukung integrasi energi terbarukan dan transisi menuju jaringan listrik cerdas atau smart grid. Menyediakannya strategi penting dalam mewujudkan sistem tenaga listrik yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Dari semua yang saya sampaikan, kita telah sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah faktor daya adalah parameter yang penting yang mencerminkan efisiensi penggunaan energi dalam sistem tenaga listrik. Faktor daya tinggi menunjukkan pemanfaatan energi yang optimal, smart. Sementara faktor daya rendah menyebabkan peningkatan arus atau rugi-rugi daya dan pemakaian berlebih pada peralatan. Peningkatan faktor dan memberikan manfaat teknis seperti pengurangan rugi daya, peningkatan stabilitas sistem, dan umur peralatan yang lebih panjang. Dalam sistem dengan beban induktif tinggi, pengelolaan faktor daya menjadi sangat penting. Selain itu, harmonik juga dapat mempengaruhi faktor daya, sehingga diperlukan mitigasi melalui penggunaan filter harmonik. Oleh karena itu, pengelolaan faktor daya secara optimal harus menjadi prioritas untuk menciptakan sistem tenaga listrik yang efisien, andal, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Mungkin saran yang dapat saya sampaikan pada makalah yang telah saya buat adalah pemantauan faktor daya secara real time dengan sistem berbasis IoT juga dapat membantu mengoptimalkan konsumsi energi dan menghindari penalti. Selain itu, mitigasi harmonik dan filter yang tepat serta penggunaan listrik yang lebih efisien dapat meningkatkan kualitas daya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.